Ya, perkenalkan nama saya Joni Sembiring dengan NRP 2042211078. Saya di sini akan menjelaskan connection port dan data communication. Lanjut, di sini ada interaction port, data communication, dan other device. Interfacing port yaitu ada RJ45, DB9, DB25, USB, dan HDMI. Di sini adalah komponen RJ45 yang memiliki 8 pin. RJ45 for LAN connection. Di sini dibedakan menjadi ujung kabel, ada beberapa kabel yang dibedakan berurutkan dengan warna. Di sini juga ada 8 pin. Ini standar warna dan base sinyal yang dimiliki oleh kabel berwarna RJ45. Lanjut. Dan ini urutan crossover kabel. Urutan kabel ditempatkan di RJ45 sesuai dengan warna. Di sini ada DB9 yang memiliki 9 pin. Yang pertama di atas ada 5 pin, yang di bawah ada 4 pin. Di sini rangkaiannya. Dan berikutnya ada DB25. DB25 memiliki 26 pin, yaitu untuk alt connector. Kita melihat USB. Di sini ada tiga tipe, yaitu USB-A, USB-A dengan pin berurutan sejajar, USB-B dengan atas bawah, USB mini sejajar tapi lebih kecil. Di sini kita melihat HDMI. HDMI memiliki 19 pin, yaitu berikut rangkaiannya. Data communication. Di data link layer memiliki ada 7 layer yang harus kita tahu, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Yaitu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lanjut, data communication model, yaitu di sini ada source system yang mencakup source dan transmitter. Transmitter system, lalu lanjut destination system mencakup receiver dan destination. Berikut adalah urutan communication model. Communication model dibagi menjadi tiga, yaitu wave teknologi, electric teknologi, graphic teknologi. Dan data communication ada dua, yaitu serial dan parallel communication. Serial mengirimkan satu sinyal tapi membawa banyak data, tetapi kalau paralel bisa beberapa sinyal tapi hanya satu sinyal itu berisi di dalam satu data. Sini ada framing. Nah, ini data communication seperti contoh. Ini contoh juga data communication. Nah, serial communication itu ada dua, yaitu asinkron sama sinkron. Nah, asinkron memiliki 8 sampai 8 bit. Pertama mulai start itu dari 0. Yaitu berikut ada tipe-tipe asinkron, yaitu full duplex. Ini asinkron yang dari RS232 yaitu full duplex, RS422 full duplex, RS485 half duplex. Dari kabel code yaitu RS232 itu high, dari RS422 medium, dari RS485 low. Seperti contoh ini tipe-tipenya. Lalu sinkron communication type yaitu ada transmitter, data, receiver. Nah, yang ini Sentinel approach, yaitu ada start dan end. Nah, ini data untuk pengirim. Misalkan di sini 132 data, yaitu harus penuh 130 data yang terkirim.
Ini contoh bit stuffing, bit transmitter, bit transfer. Di sini adalah SONET, yaitu Synchronous Optical Network. Nah, di sini adalah di apa RS232 definisi signal definition, yaitu ini ada nama-nama sinyalnya, ada TDX, ada ini, ada RDX, ada RTS. Nah, ini urutan connection tipe 1, yaitu TDX ke RTX dengan posisi menyilang, TDX, RDX. Ini TDS sinyal, TDS sinyal, mirroring. Lanjut ke tipe 2 yaitu TDX, RDX lagi, tapi dengan secara lebih rapi, secara lurus. Lalu ini flow control. Nah, ini tipe-tipe flow control. Ada HW flow control sama SW flow control. Ini 3 wire RS32. Ya ada side A sinyal sama B side sinyal. Ini yang 8 wire RS232 wiring seperti ini contohnya. Ini 3 wire RS32 sama 8 wire RS232 yaitu sinyalnya data sinyal. Terus yang dua apa yang 8 wire itu data sinyal sama modem sinyal. Terus data flow controlnya yaitu software flow control sama yang 8 wire itu hardware flow control. Lalu ini transistor distance. RS32 itu memiliki 232 itu memiliki 15 M. RS422 yaitu 1,2 km. RS485 1,2 km. Sini kita melihat DB9. Sudah memiliki 9 pin. Ini seperti contoh urutan kabelnya DB9. Ini party bits, two dimension party. Seperti ini contohnya. CRC yaitu Scaling Redundant Check. Ini kode Hamming. Seperti contoh nih data 0010 ditransmit di transmitter lalu kepada receiver. Nah, ini urutan kode, Hamming kode yaitu bit stream, read data in particular sequence, terus compute at Hamming kode bit to data, transmit, lalu receiver cek Hamming kode, lalu corrector kode. Ini extending Hamming kode for longer bit stream. Contoh. Lalu ada connection protocol evolution, yaitu ada ALOA, slotted ALOA ke CSMA sama CSMA dan CD. ALOA yaitu lalu ada trade-off dan TDMA, lalu ada slotted ALOA, protokolnya seperti ini. Lalu ada internet memiliki 7 byte yaitu Primble, SF, source, gits, likes, data, path, checksum.
yaitu berikut ini pada broadcast internet, yaitu transmitter, 10 database 2, lalu ada repeater CSMA dan CD seperti contoh dengan medium word control. Ini CSMA CD Collision, ada 4 layout of host. Ini programming, yaitu maksimum paket size ada 1500 byte. Lalu ada long life internet yang bisa sampai 100 gigabyte, memakai all packet header, full duplex, dan can also carry power. Di sini kita melihat 802.3 sama wireless. Ini contoh export terminal problem. Ini contoh reliability in wireless. Nah, ini ada MACA, multi access with collision avoidance. Ini developernya di 1990. Di sini kita ada range, sender, receiver, sama range. Itu sender mengirim RTS ke range, sender mengirim RTS ke receiver, sender mengirim data, receiver mengirim CTS, dan seperti berikut. Lalu ada calling maca. Dan di sini kita lihat ada 802.11b, yaitu diproduksi in 1999, memiliki 2.3 GZ. Lalu lanjut 802.11a, memiliki 5 GZ dan memiliki 54 Mbps. Yang 802.11g yaitu dibangun pada 2003, yang memiliki OFDM, improve to performance, 54 Mbps. Lalu 802.11n dibuat pada tahun 2009 dengan MIMO, multi input multi pipe output, dengan maksimum 600 Mbps transfer, 4 kali 4 configuration, dan 300 Mbps 2 kali 2 configuration. Lalu final approval Februari 2014, 8 kali 8 MIMO in 5 GHz, 500 Mbps sampai 1 Gbps. Lanjut media akses, seperti contoh media akses. Oke, terima kasih. Lanjut, saya akan membacakan 3 jurnal yang saya cari di internet, yaitu di jurnal pertama dengan judul Novel Data Link Layer Encoding Scheme for Multi-Hop Wireless Mesh Network, yaitu di mana pola lalu lintas penggunaan data internet menunjukkan bahwa penggunaan lebih tertarik pada sesi interaktif pada statis sesi. Di antara teknologi yang berkembang, WMN merupakan salah satu teknologi nirkabel yang menyediakan bandwidth tinggi dengan dukungan mobilitas. Dalam skenario nirkabel, kehilangan paket umumnya disebabkan karena masalah communication nirkabel seperti interferensi, kesalahan, dan karakteristik sarungan bersama. Studi kami membahas masalah dan mengusulkan sebuah novel teknik encoding pada data link layer yang memanfaatkan karakteristik broadcast dari media wireless. Karakteristik peralihan cut drop
Yang kami usulkan menambah keuntungan dalam mengurangi penundaan dalam jaringan. Kami menerapkan teknik ini diimplementasikan dalam simulator NS3 dan mengevaluasi throughput dan end-to-end delay. Hasilnya menunjukkan bahwa modifikasi model berkinerja lebih baik daripada standar yang ada di dalam throughput. Yang lebih besar penundaannya yang lebih sedikit. Untuk pekerjaan di masa depan, kami akan mengevaluasi model yang kami usulkan dari teknik diusulkan untuk throughput, delay, dan packet loss. Dan di jurnal kedua yaitu protokol jaringan dikomposisi menjadi beberapa lapisan untuk mengurangi kerumitan desain. Setiap lapisan memiliki perilaku abstrak tertentu. Dapat dijelaskan dalam hal koleksi abstrak tertentu. Tindakan Perilaku abstrak ini disediakan untuk penggunaan lapisan yang lebih tinggi berikutnya dan diimplementasikan dalam hal perilaku abstrak dari yang lebih rendah berikutnya. Diskusi menyeluruh tentang lapisan jaringan dapat ditemukan di lapisan data link adalah lapisan data terendah kedua di hierarki dan diimplementasikan menggunakan layanan dari lapisan fisik pada umumnya. Pada umumnya diimplementasikan di istilah istilah dua fisik, satu di setiap arah. Ini memberikan pengiriman pesan satu hop yang handal layanan yang dapat gilirannya dapat digunakan oleh yang lebih tinggi berikutnya. Nggak bisa. Jurnal ketiga yaitu karena sistem kontrol terdistribusi menyebar luas di lingkungan industri, kebutuhan akan waktu nyata sifat jaringan meningkat. Filbus telah disarankan untuk memenuhi kebutuhan yang untuk menggantikan kabel sensor tradisional dengan aktuator dengan jaringan sederhana. Bus lapangan adalah jaringan yang telah dan sedang digunakan di berbagai industri dan karena itu mereka mengalami berbagai perubahan yang telah ditingkatkan dengan karakteristik yang berbeda. Makalah ini membahas tentang properti waktu nyata (FIP) dengan seperti timer, kinerja transmisi, metode penjadwalan, dan lain-lain. Konsistensi ruang dan waktu dari proses aplikasi. Makalah ini merekomendasikan nilai peraturan, perhitungan, dan tautan data. Terima kasih telah melihat konten kami yang menjelaskan 103 slide. Mungkin ada salah kata atau salah perbuatan. Saya meminta maaf dan saya Joni Sembiring pamit mengundurkan diri. Terima kasih.